Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempersiapkan firman Allah ini dengan tema yang sangat sederhana dan diangkat dari ayat yang sederhana yang pada umumnya saudara pun sudah begitu mengerti. Tetapi saya tergerak mengangkat ayat ini dan menyampaikannya kepada saudara untuk kita menerapkannya. Itu sebabnya sudah lama ya, mungkin sejak COVID ini, saya khotbah dengan cara berduduk seperti ini, dan saya pun menyampaikannya dengan cara seperti saya mengajar di sekolah Alkitab. Saya memang berkata bahwa saya ingin menyampaikan firman Allah dengan semi pelajaran Alkitab. Itu sebabnya saya menayangkan semuanya, apa yang saya ingin sampaikan, dan saudara menyimaknya, memperhatikannya. Sehingga walaupun saudara di Mahanaim, saudara sudah sekolah Alkitab. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Dan inilah temanya, tentu saudara sudah mengerti kalau mengangkat tema ini. Loh, oke. Kenapa jadi begini? Oke, ini dia. Berjaga dan berdoa. Semua sebut. 2, 3. Dan berdoa. Pasti ayatnya. Saudara sudah mengerti. Matius pasal yang ke-24. Ayat 41. Coba lihat ayatnya. Jadi sepenuhnya tema ini ada di ayat ini. Ya. Ya, semuanya membaca. Kalau baca saudara, jangan dalam hati. Jangan gerembeng. Bunyi semuanya mengeluarkan suara. 2, 3. Berjaga-jagalah, berdoalah, jatuh dalam pencobaan, roh memang penurut. Kita ingin tahu nilai-nilai dalam kalimat kata yang ada di ayat ini. Itu sebabnya sekali lagi saya ingin saudara memperhatikan. Kalau perlu nggak usah kedip. Coba perhatikan ini saudara. Kita sama tahu bahwa nasihat yang Yesus ucapkan kepada rasul-rasul atau murid-muridnya, dia ucapkan ini di Taman Getsemani sebelum Yesus ditangkap, diadili, disiksa, dan disalibkan di mana? Di atas kayu salib Golgota. Jadi sekali lagi ayat ini diucapkan di Taman Getsemani. Dan perhatikan saudara, tujuan Yesus menasehati dan mengingatkan murid-muridnya. Dan sekarang kalau ini saya angkat dan saya sampaikan kepada jemaat GPDI Mahanaim, bahkan juga kepada publik yang mengikuti acara ini lewat live streaming, adalah sehubungan dengan adanya pencobaan. Yang mau tidak mau. Ini sebuah keharusan, sebuah keniscayaan yang akan dihadapi oleh murid-muridnya saat itu dan juga dihadapi oleh kita sekalian. Nah, kalau murid-muridnya menghadapi ini setelah Yesus disalib, bahkan ketika Yesus mati,
dan Yesus dibangkitkan, dan selama mereka hidup di muka bumi. Dan kalau ini disampaikan kepada kita, kita juga menghadapi hal yang sama, yaitu pencobaan. Yang dirasakan hari-hari ini selain pencobaan lain, saudara, yang mendunia apa? COVID-19. Itu sebabnya perhatikan lebih jauh. Nasihat atau peringatan Yesus kepada murid-muridnya ini sangat-sangat relevan, sangat berkaitan dengan kita sebagai pengikut Yesus yang ada di akhir zaman ini. Berjaga-jagalah sebab kamu menghadapi pencobaan. Nah, pencobaan ini bukan hanya COVID, saudara. Kalau saudara belajar eskatologi, wow, begitu beragam, begitu bermacam, dan begitu dahsyat, hebat pencobaan itu. Sebab apa, saudara? Rasul Petrus juga menjelaskan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya sudah menjelaskan ini kepada saudara, bahwa di ayat ini dijelaskan, Bapak Ibu Saudara, menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Beberapa seminar yang saya harus layani, saya jelaskan bahwa salah satu tanda kedatangan Yesus adalah apa yang kita alami sekarang. Di mana kita alami kesukaran. Bukan karena bayang-bayang ketakutan karena penyakit ini, tetapi dampaknya meliputi berbagai-bagai bidang kehidupan yang bisa membuat, perhatikan apa? Merosot. Coba sekarang perhatikan. Adakah di antara kita yang sudah mulai alami ini? Kemerosotan. Dulu semangat ibadahnya, wow. Kalah itu pejuang 45, saudara. Tapi sekarang kita lihat. Dan bagaimana walaupun mungkin saudara mengikuti ibadah di rumah yang lewat live streaming. Pendeta Hani Paulus dengan gayanya sudah menjelaskan, ikutilah ibadah sesuai dengan ketika saudara beribadah di rumah, di gereja, di rumah Tuhan, di gereja. Tetapi bagaimana kira-kira saudara sekarang ini ketika saudara beribadah live streaming? Yang di Beth Eden, wah cantik-cantik, cakep-cakep, dandanannya keren-keren. Minggu depan pasti lebih keren lagi. Wih, puji-pujiannya dahsyat, rasanya nggak mau berhenti. Istri saya berkata, Yos, kalau bagaimana kamu duduk aja. Rasanya ketika memuji Tuhan, saya nggak bisa duduk, saudara. Saya tergerak untuk memuji Tuhan. Nah, saya harap kesukaran akibat pencobaan dan apapun jangan sampai kita alami kemerosotan rohani, apalagi tidak sedikit orang yang kehilangan iman kepada Yesus. Itu sebabnya saudara perhatikan, Yesus ingatkan kepada kita agar kita semua jawab, tidak jatuh dalam pencobaan. Tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, tentang pencobaan, kalau kita belajar kata pencobaan dalam bahasa Yunani dipakai kata apa? Saudara salah ngomong pun gak apa-apalah. Tapi saya tulis sesuai apa yang ditulis. Apa? Peirasmos. Nah, kata
peirasmos ini memiliki dua arti. Antara lain, perhatikan, pencobaan yang wujudnya berupa penderitaan, termasuk salah satu yang sekarang kita sedang alami. Dan itu datang dari luar, sebab Yesus tidak pernah mengizinkan ini. Dia menguji supaya kita naik tingkat. Mencobai tujuannya untuk menjatuhkan. Jadi datangnya dari iblis dengan tujuan apa? Supaya kita melakukan keinginan iblis. Coba lihat Petrus ketika di Taman Getsemani. Coba kita lihat murid-murid yang lain. Ketika pencobaan itu datang, Petrus menyangkal Yesus. Ananias dibisiki oleh iblis, kata Petrus kepada Ananias, kenapa kamu melawan Roh Kudus? Dari iblis. Sampai akhirnya dia mendustai Roh Kudus. Melakukan keinginan iblis. Nah, saudara, dengan kondisi yang terjadi di mana pencobaan ini datang, jangan kita jatuh dalam pencobaan. Masih 5 orang yang ngomong. Pasti yang ada di rumah juga ikut ngomong. Nah, ini wujud yang kedua, yaitu tawaran. Tadi sekali lagi penderitaan, tapi ini tawaran. Jadi saudara, penderitaan itu belum terjadi, tetapi berupa tawaran yang menggoda, yang menimbulkan dorongan, hasrat, keinginan, pikiran, dan sebagainya dalam hati kita untuk mengikuti tawaran iblis yang jahat. Sebab tawaran itu bertentangan dengan firman Allah. Sedangkan karakteristik anak Tuhan melakukan firman Allah. Tapi iblis menginginkan kita memberi tawaran. Belum terjadi kejahatan itu, tapi tawaran untuk kita mengikuti kehendak iblis. Kecepatan saya ya, biasanya lambat gitu ya. Saya beri catatan, penderitaan yang iblis timpakan dalam tawaran yang iblis sodorkan kepada kita bukanlah penderitaan dan tawaran yang sifatnya kaleng-kaleng, ece-ece. Tetapi sangat berat. Dan itu menggoda saudara. Alkitab dengan jujur mencatat dari perjanjian lama, perjanjian baru. Orang-orang yang begitu hebat jatuh karena godaan tawaran itu. Karena tawaran itu bukan kaleng-kaleng. Bukan ece-ece. Bukan gampang. Berat saudara. Sedangkan, ayo sekarang kita lihat kepada diri kita. Yuk kita perhatikan tentang kondisi kita. Diri kita manusia, siapa sih? Jangan suka sombong lah. Yesus berkata bahwa kondisi kita manusia adalah apa? Tadi sudah dibaca loh. Roh kita memang penurut, tetapi roh yang penurut itu dia ada, dia berkemah, dia berdiam di dalam tubuh, di dalam daging yang
lemah. Apa sih artinya? Jadi kunci kekuatan kita itu terletak di dalam roh. Bukan Roh Kudus loh saudara, roh kita. Jadi roh kita itu ideal, roh kita itu baik. Kunci kekuatan itu ada di dalam roh manusia dalam kita, manusia batinia kita, dan bukan di dalam daging kita. Yang dimaksud dengan roh adalah manusia batinia kita, di inner man. Saudara lihat manusia batinia saya? Nggak lihat kan? Lihatnya adalah manusia lahiriah saya. Manusia tubuh. Dia ideal, dia begitu baik, dia taat kepada Tuhan. Sedangkan tubuh adalah manusia lahiriah atau disebut sensual man yang artinya manusia hawa nafsu, itu lemah. Jadi walaupun saudara sudah duduk dengar firman Allah, saudara punya hati, amin, haleluya, saya lakukan firman Allah. Tapi ketika saudara menghadapi manusia, jasmania saudara, gak usahlah, di rumah aja, doa, gak usahlah, nonton TV aja. Lemah saudara. Ketika ditawari sesuatu yang menarik tapi dosa, saudara punya hasrat, saya tidak mau kalah, saya mau menang. Tetapi ketika saudara melihat tawaran itu menggiurkan, kelepek. Ini kondisi kita manusia. Kita nggak bisa membohongi diri kita. Semua kita ada terbungkus, berdiam di dalam tubuh jasmania yang semua jawab lemah. Lemah. Itu sebabnya, perhatikan saudara, dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Adapun yang harus kita bangun, selama kita hidup dalam tubuh. Sebab selama kita hidup di muka bumi ini, hidup dalam tubuh. Ketika saudara, tubuh saudara mati, maka manusia kita yang sesungguhnya itu, di inner man itu, manusia batinia itu meninggalkan tubuh kita. Akhirnya tubuh kita busuk dan akhirnya jadi apa? Persis enggak? Jadi selama kita hidup di muka bumi ini, perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia rohani atau manusia batinia kita, bukan manusia jasmani kita, harus terus dibangun. Harus terus dibangun. Harus yang terutama dari semua yang utama selama kita hidup di muka bumi ini. Ini perhatikan, camkan baik-baik. Sayangnya tidak sedikit anak Tuhan yang menjadikan manusia batinia ini jadi second apa ya, malah jadi third, fourth mungkin, jadi yang keberapa dari prioritas kita. Yang menjadi prioritas kita apa? Manusia jasmani. Ada bintik sedikit, aduh. Iya toh? Berapapun dana kita keluarkan. Baju kita perhatikan,
Makanan kita perhatikan. Sakit sedikit, wow. Apalagi COVID ini, waduh, no. Tapi manusia batiniah kita nggak perhatikan. Lihat ini. Mari kita perhatikan ini. Mari kita evaluasi. Kita jujur ya. Dan saya ingin saudara betul-betul mengingat hal ini. Itu sebabnya kalau nanti live streaming ini kemudian diteruskan, sebaiknya terus saudara pelajari. Style ini terus jadi ingatan kita. Yuk kita evaluasi dengan jujur. Ini saudara dan saya terdiri dari manusia jasmani dan manusia rohani. Kita tidak bisa bohongi, kita tidak bisa menafikan. Tapi mari kita perhatikan. Saya mulai dengan manusia jasmani. Untuk hidup secara jasmani cukup. Kalau sekarang 4 sehat, 5 kolesterol, saudara ya. Ayo makan yang sehat, istirahat yang banyak. Oh nanti ini terus ya selanjutnya. Tetapi untuk manusia yang rohani, orang Manado bilang gampang. Nggak gampang bro, sis. Di mana untuk kita bisa hidup kekal, kita harus betul-betul concern dengan yang namanya firman Allah dan pimpinan Roh Kudus. Sebab ketika kita meleset saudara, kita sudah keluar dari keinginan Tuhan. Jadi kita harus terus seperti Kris. Masa orang Manaim nggak bisa teruskan sih? Kris. Masa Kris Purnomo. Kristianos. Terus. Jangan meleset itu tapak kaki kita. Waduh, saya bisa lama kalau begini nih. Untuk saudara sehat secara jasmani, saudara memiliki daya tahan, minumlah suplemen, makan yang sehat tadi 4 sehat 5 sempurna. Kalau perlu tambah vitamin, lalu dianjurkan di masa COVID ini jangan lupa selain rehat, olahraga, betul. Tapi ini enggak bertahan lama. Nanti kita akan tahu umurnya berapa. Saudara pada umumnya udah tahu. Tetapi untuk memelihara manusia rohani sampai kepada hidup yang kekal, saudara harus memiliki daya tahan rohani. Biar mungkin badan kita terbaring di tempat tidur karena kelemahan tubuh seperti saya alami. Tetapi jangan sampai manusia rohani kita menjadi lemah dan merosot. Tetapi manusia rohani kita tetap kuat. Sekarang kita bisa ibadah live streaming, syukur. Selama ibadah di sini di rumah sakit, saya ikuti siapa yang khotbah, ibadah doa saya ikuti saudara. Sayang ibadah doa paginya nggak ada live streaming. Saat teduh, praise and worship, angkat tangan memuji Tuhan. Walaupun suasananya nggak kayak tadi, aduh seneng sekali. Sayang waktunya cuma 1/4 jam, karena waktu kita terbatas. Itu terus yang harus kita perhatikan, tetapi jujur kita banyak abaikan ini. Kan kita lebih fokus kepada yang sementara itu. Kepada yang gak kekal itu. Bagaimana Tuhan Yesus melihat, aku udah menembus dia, kok kayak begini ya kelakuannya ya. Aduh, saya harap dia gak kecewa.
Tapi dia memang Allah yang penyabar luar biasa. Berikutnya, tubuh jasmani dijaga seperti apapun saudara, supaya kita tidak merosot, tapi mau tidak mau merosot. Saudara, ketika ketemu saya tahun 1997, keriputnya ada berapa? Hampir nggak ada. Coba lihat foto-foto. Tapi sekarang ada 12. Saya mau jaga dengan apa? Bisa. Ada yang berusaha menjaga, tetap merosot. Sebab ini firman Allah. Tidak bisa tidak. Tapi jujur, kita lebih fokus ke yang ini. Daripada kepada yang sebelah. Kita diwajibkan membangun saudara manusia rohani. Dipelihara dan itu semakin mulia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Dan itu bersifat kekal. Wow. Tapi sekali lagi kita cenderung senang, peduli, perhatikan yang jasmani daripada yang rohani. Saya harus terus mengingatkan diri saya. Jangan sampai lalai dengan yang rohani. Saudara, tangkap ini, camkan ini baik-baik. Sebab mau tidak mau kita akan hadapi ini, dan jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari, lalu kita nggak bisa perbaiki lagi. Orang Jawa bilang, wis kadung kasep. Udah nggak bisa diperbaiki. Daging lemah, dia tidak bisa atasi cobaan. Dia perlu roh yang kuat. Yang mendorong dan mengingatkan, jangan lakukan itu, jangan lakukan, tinggalkan tempat ini. Kalau rohnya lemah, maka daging itu akan gampang mengikuti. Itu sebabnya betapa pentingnya kita bangun roh kita, yaitu iman, harap, kasih. Bahwa kita, iman kita maksudnya kasih kita, iman kita, keharap kita, kasih kita, itu akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Karena media yang terbatas ya saudara. Ini yang terus kita harus bangun. Iman, harap, dan kasih. 2, 3. Harus dibangun. Karena ini yang membawa hidup yang kekal. Walaupun nanti di sorga kita nggak butuh iman dan harap, tapi kasih. Akibat iman dan harap itu, kita akan ada di sana selama-lamanya. Perhatikan, manusia jasmani hidup saudara hanya untuk berapa tahun? 70 sampai di jemaat Manaim banyak yang pegang record. Apa? Lebih dari 80 tahun, berarti mereka orang-orang kuat. Tapi mau tidak mau saudara harus diakhiri manusia jasmani. Ingat ini. Tapi kita cenderung justru jadikan ini prioritas. Bahkan kita korbankan yang imani, yang rohani.
rohani saudara itu kekal. Dan kalau kita selamat, kita bersama Yesus di sorga. Kalau kita nggak perhatikan yang rohani, lebih cenderung yang jasmani, kita nggak selamat. Wow. Bukan takut-takuti, ini firman Allah, saudara pasti sudah tahu. Saya cuma sekedar mengingatkan lagi. Itu sebabnya camkan baik-baik firman Allah ini. Pertanyaannya, titik yang pertama, wanita yang membaca. Saya ingin wanita membaca dengan tegas. Tapi bukan hanya membaca ya, memperhatikan. 2, 3. Nah, kira-kira gimana? Kesetiaan kita, cinta kita kepada Tuhan, takut kita, mengikuti firman Allah. Sedang ada COVID inilah, kita nggak terlalu. Aduh, jangan saudara. Intensitas kita dalam membangun manusia rohani itu bukan alternatif. Itu adalah sebuah keharusan, keniscayaan saudara. Lupa makan. Mungkin saudara kita bisa menggantikannya dengan dalam kesempatan lain. Tetapi sebenarnya kalau lupa makan rohani, itu sangat berbahaya. Tetapi kita cenderung mengabaikan. Toh minggu depan ada lewat live streaming. Aku nggak ikuti sekarang juga nggak apa-apa. Bayangkan. Itu sebabnya saya katakan awal COVID adakan saat teduh. Biar pendek jemaat adakan saat teduh. Supaya ada makanan rohani yang terus menjadi asupan. Gak boleh tidak. Yang kedua, pria. Masa mau kalah sama wanita yang suaranya begitu bagus. 2, 3. Kok jadi melempem gitu. Serta ketemu yang jasmani terus keok dah. Ayo ulang. Hah? Bagaimana kesungguhan kita dalam membangun manusia jasmani kita bila dibanding, oh ada rohaninya itu. Bisa di skip David atau enggak usah ya? Dianggap aja enggak ada. Itu sebabnya nggak perlu David? Nggak perlu ya? Oke. Oh, saya udah nuduh salah tadi kepada saudara. Sempuro limawon. Dua, jadi yang rohani di sebelah kita itu jangan dibaca ya. 2, 3. Betul. Betul, sudah tinggal hilangkan rohani di sebelah kita itu. Nah, jadi kalau ada neraca saudara, ini jasmani, ini rohani, bagaimana perhatian kita yang terhadap yang jasmani dibanding yang rohani? Kita tahu jasmani saudara penting, sangat penting. Saya dengar khotbahnya Pendeta Yosef tentang Abraham. Bagaimana dia tentang berbicara tentang kemapanan kan. Mapan itu enggak salah saudara.
Semua orang mau sukses, baik. Tetapi ini titik kedua itu, ketika kita mapan, lalu yang rohani diabaikan. Itu yang nggak boleh. Kalau saudara diberkati secara jasmani, rohani tetap saudara. Wah, menggebu. Coba baca nanti Kejadian 24. Abraham diberkati, saudara. Wow, luar biasa. Yusuf diberkati jadi orang nomor 2 di Mesir. Mapan secara jasmani, tetapi secara rohani dia tetap peduli. Ini yang Tuhan mau dalam sikap kita. Gitu. Oke? Kita lanjut. Nah, sekarang solusinya. Pesan Tuhan Yesus supaya kita tidak jatuh atau kalah dalam pencobaan, solusinya ialah apa tadi ayat pokoknya? Berjaga-jaga dan berdoalah. Ini mah khotbah udah lama, aku wis ngerti, Pak. Berjaga-jagalah dan berdoa-doalah. Ayo baca lagi dah supaya mantap. 2, 3. Perhatikan. Nah, ini bagian saya. Saya lupa. Yang dalam kurung jangan dibaca gitu mestinya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh artinya manusia rohani kita. Jadi roh yang dimaksud ayat ini adalah manusia rohani kita. Memang penurut, dia taat. Ketika saudara dengar ini, amin, amin, saya lakukan ini, Pak Yos, firman Tuhan, Tuhan Yesus aku lakukan. Tetapi ketika dalam praktek kehidupan kita ada di dalam daging, yaitu manusia yang jasmani yang lemah. Ayo lakukan tadi khotbah. Nanti aja. Bahkan kita lakukan yang bertentangan. Itulah sebabnya solusi mengatasi supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan, kita harus berjaga-jaga dan berdoalah. Apa sih berjaga dan berdoa? Kan hal yang biasa. Saudara tahu berjaga, berdoa, ya berdoalah duduk di kaki Tuhan. Tapi mari kita lihat secara detail ya. Apakah yang dimaksud berjaga? Perhatikan. Kata berjaga-jaga dalam bahasa Yunani, saudara, dipakai kata Gregoreo. Suka ditaruh jadi nama orang ini. Gregorius. Arti Gregoreo, lihat, tetap sadar. Jadi berjaga-jaga itu artinya tetap sadar, siuman. Tidak tidur. Atau tetap waspada. Pertanyaannya, saudara perhatikan. Seperti apa yang dimaksud dengan sikap berjaga-jaga itu? Tetap siuman, tetap sadar, nggak sampai tertidur. Apa yang dimaksud? Saudara lihat ini. Saya sengaja kasih warna berbeda. Apa yang dimaksud dengan sikap berjaga-jaga itu? Sikap berjaga-jaga tidak berarti
Tidak pernah tidur. Melek, mencicilai matanya. Aku tetap berjaga. Bukan itu. Gak ada gunanya itu, saudara. Tetapi berjaga-jagalah, lihat artinya. Saya tahan supaya semua mata tertuju ke sini. Pegang ini baik-baik ya. Kalau bawa HP foto. Supaya ini, oh aku tuh harus berjaga-jaga tuh artinya begini. Jangan, bukan berarti, oh berjaga-jaga tuh waspada. Gitu. Yuk kita baca bersama, saya harap nggak ada kata yang salah. 2, 3. Suatu sikap di mana kita pernah lakukan ini? Bangun tidur, lakukan kegiatan, berjualan, berbicara dengan orang. Selesainya, kita koreksi. Tuhan, keliru tadi, saya salah. Saya mau perbaiki. Ini yang harus kita lakukan. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang di BTE dan maupun di rumah, pegang ini. Dan ini harus saudara jadikan pegangan setiap kegiatan saudara. Apakah tadi kita sudah salah? Baik dengan anak, baik dengan istri, baik dengan tetangga, baik dengan jemaat, baik ketika saudara berbisnis, saudara lakukan apa saja. Apakah yang kita lakukan itu benar-benar kita lakukan berasal dari Allah, dan tidak ada yang bukan berasal dari Allah. Wow, kalau jemaat Mahanaim kayak begini, kalau setiap anak Tuhan, aduh saudara, itu sebabnya saya katakan camkan ini baik-baik, pegang ini baik-baik. Percuma kita beribadah, setelah beribadah kita lupa ini. Itu sebabnya saya sih nasihati, saudara pegang, supaya terus ini jadi pegangan, saudara, jadi peringatan. Oh, saya harus begini. Jangan sampai kita lakukan sesuatu yang bukan dari Allah, yang tidak sesuai dengan firman Allah, yang bertentangan dengan firman Allah. Karena ketika kita lakukan itu, kita sedang lemah dan kita sedang membuka pintu selebar-lebarnya bagi iblis. Saya kasih contoh, saya lanjutkan ya dengan bahasan tentang Yunus. Mungkin nanti Ayub, sebab nanti minggu depan khotbah saya berikutnya pun akan menyangkut tentang ini. Ayub disebut sebagai orang saleh. Nah, seperti apa yang disebut orang saleh? Seperti apa Ayub yang adalah orang saleh itu? Yaitu yang tidak melakukan yang bertentangan atau yang tidak berasal dari Allah. Dan yang mengakui Yunus saleh itu bukan pendeta, karena mungkin Yunus jemaatnya kalau zaman sekarang. Allah sendiri. Jadi di kacamata Allah nggak ada satupun yang Ayub lakukan yang nggak berasal dari Allah. Kenapa? Sebab setiap Ayub mau lakukan sesuatu, dia mau lakukan itu, saudara, berdasarkan konsep pola pemikiran. Saya tidak mau lakukan
yang bukan berasal dari Allah. Perhatikan ucapan Ayub kepada sahabat-sahabatnya. Ada 3 sahabat kentalnya yang secara begitu dekat mengunjungi Ayub. Bayangkan 7 hari mereka neng-nengan, saudara. Mereka 3 di sana, Ayub di sini. Cuma nangis saja. 7 hari. Mana saudara pernah bisa besuk begitu? Ini sahabat. Tapi ketika mereka lihat penyakit yang dialami Ayub, penderitaan yang dialami, anak yang mati dan semuanya. Mereka mencap Ayub, saudara, berbuat dosa, berbuat kejahatan. Bahkan dianggap seperti orang yang durhaka. Orang kafir. Itu sebabnya Ayub berkata, padahal engkau, maksudnya Tuhan, tahu bahwa aku tidak bersalah. Dan bahwa tidak seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Jadi Ayub seperti terus ada di dalam tangan Tuhan. Nggak keluar, nggak bisa dilepaskan. Sampai Ayub meyakini, aku nggak bersalah dengan semua yang kualami sekarang ini. Nggak ada. Iblis sekalipun nggak bisa menyeret dia, saudara, untuk keluar dari kehendak Allah. Sampai dia katakan itu. Tidak seorang pun dapat memberikan kelepasan dari tanganmu. Nah, ayat berikutnya yang saya angkat, apa yang diucapkan Ayub. Pasal 27 ayat 5. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Ketiga sahabat Ayub, saudara, mereka mempersalahkan Ayub. Begitu keji. Tetapi Ayub dengan berani berkata, aku enggak membenarkan apa yang kamu tuduhkan kepadaku. Sampai binasa, aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kenapa? Karena Ayub terus mengkoreksi, memperhatikan setiap perilaku, perkataan, perbuatan, pikiran saudara, untuk semuanya bersumber dari Allah dan tidak keluar dari Allah. Itulah sebabnya Ayub sebenarnya adalah gambaran gereja sempurna. Kalau orang suka menggambarkan gereja sempurna, di era masa perjanjian lama, Henokh, Musa, dan Elia sebenarnya tokoh yang satu ini. Saya kasih catatan lagi. Mengapa Ayub begitu yakin? Semua penderitaan yang dia alami itu bukan karena kesalahannya. Kenapa dia begitu yakin? Inilah yang namanya berjaga-jaga itu tadi, saudara. Sederhana kan, dalam berjaga, ya berjaga, buka mata. Tapi lihat pengertiannya. Karena Ayub senantiasa mengoreksi diri. Semua yang akan dan sudah dilakukannya, dia betul-betul teliti di hadapan Tuhan. Dan kalau Ayub bisa mengoreksi dirinya sedemikian rupa, itu bukan karena Ayub, bukan karena Ayub itu hebat. Ayub bisa mengoreksi diri karena Ayub manusia jasmani, manusia rohani. Kalau kita cuma cerdas secara jasmani, yang kita pikirkan hanya jasmani. Tapi kalau kita punya kecerdasan rohani, kita akan memandang ke atas.
Hidupku bukan 70-80. Nggak salah kita jaga. Saya katakan itu wise, bijaksana saudara. Memelihara tubuh kesehatan. Tetapi mau dijaga apapun saya sudah jelaskan. 70-80 umurnya. Berikutnya jempolnya naik ke atas. Tahu jempolnya ke atas? Nggak ada orang ditidurkan di peti, jempolnya di bawah saudara. Tapi orang yang cerdas secara rohani, dia lihat ke atas. Manusia rohani itu hidup kekal yang harus aku jaga di hadapan Tuhan. Pencobaan itu akan datang. Sebab itu berjaga-jagalah dan berdoalah. Yuk kita baca bersama. Mudah-mudahan gak ada kata yang salah. Matius 7 ayat 21. Semuanya. 2, 3. Inilah kecerdasan rohani itu. Bukan cuma apa, lalu saudara actionnya begitu rupa. Tapi ketika dia mengkoreksi setiap perbuatan yang akan dilakukannya di hadapan Tuhan. Apa maksudnya ayat ini? Yuk kita cepat aja saudara. Saya ambil contoh para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka menghafal firman hukum Taurat. Tetangga sebelah bilang kotor. Tetapi hukum itu tertulis bukan di buku atau di perkamen. Kalau zaman dulu perkamen bentuknya gulungan, begitu. Seharusnya di mana? Di dalam hati. Tapi hukum itu tertulis di buku, di perkamen, tapi bukan tertulis di dalam hati. Bagaimana dengan kita? Kalau enggak kita Taurat, ahli Taurat orang Farisi semua. Hafal, jago, khotbahkan. Tapi kita enggak bisa lakukan. Itu bukan Kristianos. Sehingga, perhatikan, hukum itu atau firman Allah itu tidak, artinya firman Allah tidak membuat ahli Taurat atau orang Farisi itu sadar, siuman, waspada dengan apa yang harus dilakukan yang dicatat di Taurat itu. Bayangkan orang itu harus hafal Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab Taurat harus dihafal. Coba suruh pengerja dikasih PR, hafal kitab Kejadian aja, mabok dia. Pulang aja, saya nggak praktek di sini. 5 Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, khatam. Tapi mereka nggak praktekkan. Karena nggak tertulis di firman Allah. Yang dia praktekkan. Yang kemudian terus dia harus teliti, uji setiap apa yang dia akan lakukan. Ini Kristianos, ini Kristen sejati. Nah, sekarang berdoa. Tadi sudah berjaga ya, cukup panjang tadi berjaga. Setelah kita bahas tentang berjaga, sekarang kita bahas tentang berdoa. Kata berdoa dalam bahasa Yunani dipakai kata prosef, koman.
komai. Gabungan dari dua kata, yaitu kata prose dan kata komai. Lihat kalau digabung. Ya, untuk memudahkan pengertian kita. Nah, kata pros adalah kata depan yang menunjukkan arah atau ke depan, menunjukkan arah ke depan begitu. Jadi kalau saya di depan saudara, saya khotbah tapi begini terus, lalu pros harus arah ke depan. Yos, depan tuh ini, oh iya ya. Itu kata pros. Sedangkan kata komai, saudara, artinya berharap atau berkehendak. Dengan lain kata, kata komai ini berdoa, artinya suatu harapan, keinginan atau kerinduan yang sangat kuat untuk berada di depan. Seperti seorang pembalap atau pelomba, seorang yang berlomba, saudara, yang ingin tetap ada di depan dan tidak mau ketinggalan atau di tempat yang paling buncit di belakang. Gitu. Jadi ketika saudara menjaga rohani saudara, berjaga-jaga dan berdoa, saudara ingin di hadapan Tuhan, saudara adalah orang yang berdiri paling depan, bukan yang ketinggalan. Sehingga saudara tidak jauh, tidak keliru, tidak salah, tidak melenceng dari apa yang Tuhan inginkan. Ini cara untuk kita supaya tidak jatuh dalam dosa dan kita tetap memelihara rohani kita, manusia rohani kita. Berjaga dan berdoa. Itu sebabnya saya minta ya dengan hormat, saudara pelajari terus ini. Kalau bisa saudara terus ingat ini. Sebagai pengikut Yesus yang hidup di akhir zaman, yaitu hidup di masa sukar ini. Perhatikan saudara, apakah yang saudara pandang dan saudara harapkan untuk masa mendatang saudara. Itu dia proses koma. Jasmani dan rohani. Selama hidup di muka bumi nggak salah saudara cari dana, upayakan hidup sejahtera, mapan, kaya, diberkati. Tapi yang utama di atas semuanya adalah saudara ada di depan, di hadapan Tuhan. Caranya apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Tetap mengkoreksi diri kita. Supaya kita, saya di posisi mana nih? Yos, kamu urusan 10. Masih 10 lah, belum yang paling buncit. Yos di mana? 25. Masih 25. Akhirnya terhilang sama sekali. Ketika nomor 2 saja saya akan berusaha ada di depan. Amin dong. Amin dong. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sekarang pertanyaan gembala kepada jemaat. Apa yang jadi target atau ambisi saudara? Apa? Dengan masa sulit ini.
Kekayaan duniawi? Atau saudara mau berkata kepada Tuhan pagi ini? Apa yang saudara katakan pagi ini? Semua jawab. Aduh, jawabannya kok lemas amat. Atau saudara kepengen yang ini aja? Hah? Jangan dong. 2, 3. Saya ingin prosefkomai ada di depan, berkenan di hadapan. Belum berakhir. Yang kedua, saudara juga harus berkata. Lebih keras dari yang tadi ya. 2, 3. Amin. Yesus, saya ingin melakukan kehendak. Ketika kita koreksi diri kita, aduh Tuhan, saya gagal di sini. Langsung kita prosefkomai. Tuhan, saya mau menerobos, saya ada di depan seperti wanita lelehan darah itu. Semoga ini jadi doa kita senantiasa. Satu lagi saudara, cukup panjang ini. 2, 3, Yesus. Tuhan, ini kerinduanku. Menyenangkan hati. Menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. 3 hal ini biarlah jadi hal yang utama di dalam diri kita. Dalam pengiringan kita. Saya tidak salahkan upaya kita untuk kita bisa tetap eksis dalam hidup ini, sehat, kuat, dan diberkati. Usaha tetap lancar. Sekali lagi, itu tidak salah, tapi itu sementara, saudara. Ada yang lebih sangat penting. Saya tutup dengan kesimpulan ini, saudara. Apabila setiap anggota jemaat GPDI Mahanaim berpegang kepada prinsip ini, maka yaitu saudara hidup berjaga dan berdoa seperti yang saya sudah uraikan ini. Perhatikan ini saudara, saudara akan jadi anak Tuhan yang menggenapi, yang akan menggenapi. Wahyu 8 ayat 12-13 apa sih? Kalau tanya kepada anak-anak sekolah Alkitab yang baru datang, khususnya kelas 1 yang belajar eskatologi, pasti ngerti dah. Apa ini? Coba David tampilkan ayat ini di Alkitab supaya jemaat membaca semua. Yuk, ayat 12 dulu saudara. 2, 3. Stop sampai di sini. Perhatikan. Menjelang Yesus datang kedua kali, bahkan sebelum antikris memerintah di bumi, akan ada kejadian ini, yaitu saat peniupan sangkakala keempat. Keadaannya akan menjadi gelap, begitu rupa. Lalu apa yang terjadi ketika kegelapan itu terjadi? Lihat ayat yang ke-13.
ayat 13. 2, 3. Terdengar katanya, terlihat di angkasa, aku mendengar seekor burung nasar terbang di angkasa. Siapa yang dimaksud burung nasar? Inilah gereja yang sempurna. Gereja yang sempurna. Dia akan meninggalkan. Karena apa? Mereka prosefkomai. Ada di depan. Selalu ada di depan. Mereka akan disingkirkan, saudara. Sehingga mereka tidak akan ada di bawah kekuasaan antikris. Mereka akan disingkirkan ke padang gurun selama 3,5 tahun. Tetapi why mereka yang cenderung lebih memilih peduli kepada yang jasmani dan tidak peduli kepada yang rohani. Itu sebabnya sekali lagi neraca yang serong adalah apa? Kekejian. Nggak salah. Salah kalau kita cuma ke gereja tapi keluarga dibiarkan, saudara. Apalagi dalam kondisi benar. Yo, kita perhatikan. Tapi jangan karena itu kita abaikan yang rohani. Kalau kita betul-betul prosefkomai, kita akan menyongsong dia. Ini bukan rapture, saudara, dibawa ke angkasa. Bukan, kita akan disingkirkan ke padang gurun. Tuhan memberkati saudara sekalian.